Malam hari ini, saudara, kita ingin menginformasikan ya, bahwa ternyata yang bernama Aman Suherman sudah ditangkap polisi, saudara ya. Dan ditangkap polisinya kira-kira 1 minggu yang lalu. Sudah masuk ya, saudara, ini sudah masuk. Ini pernah juara kedua se-Jawa Barat saya. Oh, juara kedua se-Jawa Barat ya. Dan tidak diklarifikasi oleh Pak Yusuf Manubulu. Ini sayangnya, saudara. Seharusnya kalau itu bisa diklarifikasi, terus mungkin dilihat dia pernah nggak dapat juara MTQ di Jawa Barat tahun berapa. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli, diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin, kerjasama, dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. 2 hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat, nggak usah masuk Kristen. Dia sebagai penengah dalam masalah ini biar terang benderang. Berani nggak Layar Teologi meminta hal yang sama ke Yusuf Manabulu? Sebagai bukti, apakah Yusuf Manabulu benar mendapat sumbangan karena hasil jeripayanya sendiri, atau karena kontennya berasal dari para murtadin-murtadin yang katanya murtadin, ya saya nggak bilang murtadin, atau daripada narasumber-narasumber itu. Kalau Layar Teologi berani meminta dan Yusuf Manabulu meminta, maka klarifikasi kita deal. Tetapi kalau tidak bisa dia meminta dan tidak dikirim oleh Manabulu, maka saya sarankan ke Layar Teologi segera mendaftar jadi herdernya di Manabulu. Mumpung masih dibuka lowongan itu, kayaknya lowongan itu masih dibuka loh. Kalian orang Kristen benar-benar harus mendonasikan uangmu berapa aja lah. Sebulan walaupun Rp20.000, yang penting itu rutin Rp20.000 di rekening Saifuddin Ibrahim BCA saya. Di ini semuanya ya. Dikirim semuanya. Ada juga rekening saya di Amerika. Saudara-saudara yang subscriber mungkin mau menyumbang, ya ada di deskripsinya. Kenapa Yusuf Manubulu itu adalah seorang pengepul murtadin, yang mana itu dijadikan dia untuk mencari kemasyhuran dan uang. Maka dia mengundang orang ke rumahnya bukan untuk menyebarkan firman Tuhan, tidak ada. Kalian bisa lihat kesaksiannya, nggak ada. Dia lebih kepada untuk menarik donasi, dibuat rekening orang itu. Saya nggak takut mengatakan ini ya. Kalau misalnya si Tungkir, si Yusuf Manubulu protes atau apa, lapor polisi, saya akan hadapi. Saya buktikan ya. Dibuatnya rekening murtadin itu sedikit di situ, tidak di video tapi di deskripsi. Setelah habis itu dihapus. Orang menonton berikutnya merasa simpati, mau berderma kemana, nggak ada. Terpaksa ke rekening Praison dan lain-lain hantu belawi itu. Halo Bu Uti, selamat malam, silakan. Apa kabar?
Maaf, saya baru masuk, bukan baru masuk, jadi dapat link. Entah bahas apa ini ya Pak? Bahasnya Mengenai Yusuf Manubulu yang menghapus-hapus channel-channel orang, dan tadi saya sudah tunjukkan ke orang. Bu Uti ada komentar di video saya kemarin, katanya Bu Uti juga korban. Gimana itu? Apa benar apa tidak? Jangan takut menyuarakan kebenaran, Bu Uti. ya, jadi ya betul ya. Jadi begini, saya lebih baik ngomong jujur aja ya. Jadi akan dengan Pak Paulus itu kan, jadi ceritanya kan begini, Pak Rudi. Ya. Pak Paulus kan tiba-tiba kan menelpon saya, ya kan? Dia menelpon saya, dia bilang dia hamba Tuhan yang pernah mengalami kepahitan gitu kan, cerita lah gitu. Lalu dia cerita bahwa dia habis kesaksian di tempat Pak Yusuf Manubulu gitu kan. Lalu dia bilang dia kecewa gitu karena dia bingung, itu kok yang nonton saya puluhan ribu, terus saya dimintakan rekening. Dia bilang, memang tujuan saya bukan nyari uang, cuma sekarang dia memang lagi punya misi gitu loh. Misi mau mengembangkan dia punya pelayanan karena dia masuk ke pelosok-pelosok gitu kan. Jadi ketika dikatakan diminta rekening, ya berharaplah dia gitu kan. Ya awalnya dia tidak ini, dia hanya mau bersaksi betapa Tuhan itu baik sama dia gitu kan. Tetapi karena udah ditawarin ada mana nomor rekeningnya, ya jadi dia berharap gitu. Tetapi ketika dia melihat setelah live banyak sekali yang lihat dia, kenapa nggak ada yang ini gitu ya, bertanyalah dia kan. Nah bertanyalah dia ngomong ke saya. Nah waktu itu dia nelpon saya itu karena dia kepengen saya supaya live kan dia juga gitu. Dia minta bersaksi juga di tempat saya gitu. Nah ketika dia mau minta bersaksi itulah dia cerita gitu. Dia kecewa dengan live-nya Bapak Yusuf Manubulu gitu. Nah gitu kan. Lalu datanglah ke sini karena dia kan nggak bisa main HP. Saya bilang datang aja ke sini Pak. Kita live aja di sini. Ya udah live di sini, kesaksian di sini. Nah dari situ ketika dia ada di rumah gitu kan, di tempat saya, dia nelpon Ibu Karolin itu gitu kan. Dia nelpon Ibu Karolin lalu di loudspeak, ya kedengeran lah mereka, jadi agak keras-keras juga gitu ngomongnya. Jadi kayaknya Ibu Karolin kemana-mana gitu ngomongnya. Saya sih nggak perhatikan, tetapi mereka komunikasi tentang itu gitu kan. Ya cerita lah Pak itu kan, Pak Paulus sama saya. Nah dari situ saya ingat lagi gitu kan, lagi peristiwa saya itu. Isi telepon orang tua, Bu? Kenapa Pak? Isi teleponnya dengan Karolin apa kira-kira? Saya sih nggak dengar, cuma Pak Paulus tanya-tanya begitu. Ya akhirnya karena itu ya duduk yang ngobrol lah saya. Saya bilang, ya saya juga merasakan seperti itu Pak. Dulu waktu saya kesaksian, nah kayak ya terbuka lah ya, karena peristiwanya seperti itu ya, saya jujur aja ya. Ya peristiwanya seperti itu. Ya jadi ya terbuka lah seperti itu. Saya bilang, loh saya juga begitu Pak, gitu kan. Waktu saya diminta kesaksian itu tepat di malam tahun baru gitu kan, malam-malam itu. Nah di situ diminta ibu mana nomor rekeningnya gitu. Saya pikir ketika dia menanya mana nomor rekeningnya, sama seperti tempat lain yang taruh gitu nomor rekeningnya, yang jujur-jujur aja gitu kan. Lalu ada juga di tempat lain seperti gereja Yosua nggak minta, kayak seingat saya sih nggak minta. Lalu tetapi dia ini kasih ini, dia langsung kasih 500.000 lah, saya jujur aja dia kasih gitu. Nah saya pikir ya sama aja, minta ya kasih aja gitu. Tapi saya memang ya tujuan saya bukan nyari duit ya, semua tahu lah ya. Tetapi ketika kita diminta rekening kan, bayangan kita ya memang kita mau dikasih gitu kan. Siapa sih yang nggak seneng ketika dibilang mana rekeningnya gitu kan? Ya mau dikasih walaupun kita memang nggak berharap. Itu udah naluri manusia, nggak bisa disalah-salahin gitu kan. Ya sudah saya kasih gitu. Nah habis kesaksian terus sehari 2 hari ya saya biasa-biasa aja. Lalu udah seberapa ini loh, kok saya baru ingat, oh iya kemarin kan minta ini, saya lihat kan pergerakan saya yang nonton itu 10.000, naik lagi. Saya bilang banyak sekali, puji Tuhan banyak yang nonton gitu. Tapi saya berpikir kalau nggak salah kemarin kayaknya kan dimintain rekening saya gitu kan. Loh oh iya ya, kok nggak ada yang ngirim gitu ya. Tempatnya Pak Perianto itu nggak sampai 10.000 yang nonton gitu kan. Tapi saya ada yang ngirim gitu, ada yang terberkati dapat 2 juta gitu kan. Nah gitu, jadi saya jadi berpikir gitu. Oh akhirnya saya lihat itunya, deskripsinya. Loh kok nggak ada? Saya bilang gitu loh. Kemarin kan perasaan dia minta rekening gitu. Terus saya lihat loh, ini nomor siapa gitu. Akhirnya kan saya jadi penasaran, lalu ngapain? Sama seperti Pak Yusuf itu, lalu ngapain dia minta rekening gitu kan? Kalau nggak ada ya bilang aja nggak ada gitu kan. Ngapain gitu kan gitu. Jadi akhirnya saya telepon aja gitu. Saya telepon, saya nggak lupa ingat saya telepon atau saya WA gitu ya. Saya bilang, Ibu, ini perasaan waktu itu minta rekening kok saya lihat saya nggak ada Bu gitu kan. Lalu dijawab gitu kan. Dijawab kayaknya ngomong gitu ya. Tapi suaranya juga udah nggak bersahabat ketika dia mau minta saya bersaksi, udah beda gitu. Cuma bilang begini, oh itu kalau nomor itu nomor narasumber, kalau itu kita taruh di deskripsi pada saat live saja. Nah itu ya saya ingat sekali, nggak bisa dibohongin, saya ingat sekali. Dari situ saya shock banget.